I'lam ketahuilah olehmu bi anna talibal ilmi bahwa sesungguhnya orang yang mencari ilmu, santri, murid ya, la yanalu itu tidak akan mendapatkan ya si talib al ilma terhadap ilmu, al ilma ing ilmu, walayan tapi udan tidak akan mendapatkan manfaat ya si talib bihi dengan itu ilmu, illa bi ta'zimil ilmi terkecuali dengan mengagungkan ilmu, wa ahlihi dan ahli ilmu, wa ta'zimil ustazi dan mengagungkan guru, wa taukirihi dan sopan santun terhadap ustaz. Ketahuilah olehmu bahwa seorang murid, seorang santri, seseorang yang belajar ilmu tidak akan mendapatkan ilmu, atau ilmu mah dapat, dia tidak akan manfaat dari ilmu itu. Ilmunya mah ada tapi tidak manfaat, nauzubillah ya. Nah, kuncinya agar supaya kita mendapatkan ilmu, kuncinya agar supaya kita mendapatkan manfaat dari itu ilmu adalah apa? Mengagungkan ilmu. Ya. Mengagungkan ahli ilmu. Siapa ahli ilmu? Ulama. Wa ta'zimil ustad dan mengagungkan guru. Makanya guru itu orang tua yang memberikan ilmu. Orang tua itu ada dua. Pertama, orang tua yang membesarkan kita, ya, siapapun bisa. Orang tua yang membesarkan kamu yaitu ibu dan bapak. Yang kedua, orang tua yang berikan kamu ilmu yaitu guru. Tuh, ya. Yaitu guru. Jadi orang tua, bapak dan ibu mah hanya sekedar membesarkan kita, yang ngasih makan, ya kan, tuh, yang ngurus kita, siapapun bisa. Tapi ilmu, hanyalah ahli ilmu yang bisa memberikan ilmu, yaitu guru. Makanya salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh murid adalah mengagungkan guru. Jadi itu kewajiban, memuliakan guru itu kewajiban. Sehingga kalau tidak akan mendapatkan ilmu dan manfaat ilmu. Ya, secara umum ilmu apa saja, ilmu dunia ataupun ilmu akhirat, bahkan ilmu persilatan. Ya. Iya. Ya, ilmu itu guru, bahkan mengagungkan guru tuh ya, yang apa, yang tadinya kita tidak ngerti tentang ilmu itu jadi ngerti, yang tadinya kita hanya orang biasa karena mengagungkan guru, ya kan, jadi menjadi orang yang luar biasa, dihormati oleh masyarakat. Perkataan kita didengar oleh masyarakat. Padahal tadinya mah orang biasa, karena dia mengagungkan guru, ya kan, memuliakan guru. Allah berikan keistimewaan, Allah berikan kemuliaan. Tidak sedikit pula ilmunya banyak, pintar, cerdas, tapi tidak hormat terhadap guru. Ketika di masyarakat tidak ada apa-apanya. Ilmunya tidak bermanfaat, perkataannya tidak didengar, ya. Padahal seorang guru, setiap guru itu pasti hatinya adalah seorang pemaaf. Hatinya adalah sayang terhadap murid-muridnya, ya. Dan ini
yang mesti dimiliki oleh setiap guru, harus mempunyai hati yang sabar, halim, sabar, tidak emosian, ya, memaafkan murid. Memaafkan murid. Tidak ada apa-apanya. Tidak seorang ustadz, seorang kiai, seorang ulama itu tidak punya apa-apa. Dia punya kelebihan, punya keistimewaan. Karena apa? Karena ilmu yang ia ajarkan itu. Ilmu yang ia ajarkan itu. Seorang guru tuh bukan tidak punya kesaktian menjadikan muridnya tadi tidak manfaat ilmunya, tidak. Seorang guru tidak mempunyai kehebatan sehingga muridnya yang tidak menghormati tidak mendapatkan ilmu, tidak. Tapi itu mah adalah Sang Maha Pencipta lah, Allah lah yang menunjukkan bahwa begitu mulianya ilmu. Dengan sendirinya aja gitu ya. Seperti orang tua itu bukan orang sakti, ya. Orang tua itu tidak bisa menjadikan seorang anak jadi sengsara ketika durhaka kepada orang tua. Tapi memang itu kewajiban yang mesti dilakukan oleh seorang anak kepada orang tua itu adalah birrul walidain, berbuat baik. Ketika tidak berbuat baik tentu akan mendapatkan sanksi. Siapa yang ngasih sanksi? Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu. Padahal orang tua mah pemaaf, ya kan? Padahal orang tua mah lapang dada, gitu. Orang tua itu apa-apa untuk anak, ya, apa-apa untuk anak. Kayak kita aja sekarang sudah jadi orang tua, ya. Kila dikatakan begini, ma wasola man wasola illa bil hurmah. Ma wasola tidak akan sampai sopo man wong, man seseorang, ya. Wasola yang sampai ya si iman terhadap apa yang dicari. Jadi seseorang tidak akan sampai terhadap apa yang ia cari illa bil hurmati, terkecuali dengan memuliakan guru, memuliakan ilmu. Ai bihtiramil ustazi wal ilmi wa ghairihima mimma lahum madhulun bitahsilil matlubi. Jadi seseorang tidak akan sampai dengan apa yang ia cita-citakan terkecuali dengan menghormati ilmu dan menghormati guru. Gitu ya. Wa masakoto man sakoto ila bitarkil hurmati wa ta'zimi. Wa masakoto, dan tidak gugur sopoman uong sakoto yang gugur ya si eman dari kedudukan yang mulia. Tadinya mulia jadi hina, tidak akan terjadi illa bitarkil hurmah, terkecuali dengan meninggalkan menghormati, memuliakan, wa ta'zimi, dan mengagungkan. Jadi seseorang tidak akan jatuh menjadi hina terkecuali dia tidak menghormati dan tidak mengagungkan. Tidak menghormati ilmu, tidak menghormati ahli ilmu, tidak mengagungkan ilmu, tidak mengagungkan ahli ilmu. Siapa ahli ilmu? Ulama, guru, ustaz, ya. Jadi di situ. Makanya intinya ilmu manfaat itu, ya, bukan hanya sekedar mengandalkan kecerdasan, tidak, ya. Tapi pokok pertama, kunci utama mendapatkan ilmu bermanfaat adalah takzim,
wa takrim wa tarhim lil ilmi wal ustaz. Hanya dengan menghormati ilmu dan mengagungkan, menghormati guru. Tuh, ya. Menghormati ilmu itu ya kita harus mampu menjaga ilmu yang sudah kita miliki. Dengan apa? Akhlak. Karena kita mau orang berilmu, ya jaga pergaulan. Karena kita mau orang berilmu, ya jangan sembarangan makan, gitu. Karena kita mau orang berilmu, maka berpakaian yang sopan. Apalagi menghormati ilmu, tidak sembarangan ngomong ilmu bukan pada tempatnya, ya. Di tempat-tempat yang ada, ya. Membahas ilmu di tempat kotor, ya. Atau tulisan-tulisan ilmu, ya, sembarangan dibuang ke tempat sampah. Jadi menghormati ilmu ya, menghormati ilmu tuh satu, dengan merubah sikap kita dari akhlak jelek ke akhlak mulia. Karena kita sudah punya ilmu apa? Ilmu akhlak atau ilmu sholat. Ketika kita belum tahu, ya kan, bahwa salah satu syarat sah sholat itu adalah harus suci badannya, pakaian dan tempat sholat. Kita nggak tahu sehingga sholat sembarangan baik. Nah ketika kita sudah ngaji sehingga kita tahu bahwa syarat sah, bahwa salah satu dari syarat sah sholat adalah harus suci badan, baju dan tempat sholat dari najis. Nah kita cara menghormati ilmu tersebut, maka kita dirubah. Ketika mau sholat, bajunya yang bersih, tempatnya yang bersih, tubuh kita dibersihkan dulu dari najis. Ya kan, tubuh kita dibersihkan dulu dari hadas. Itu namanya menghormati ilmu. Ketika kita belum tahu bahwa apa, mencuri itu nggak tahu kirain mencuri halal. Begitu sudah tahu, maka kita meninggalkannya. Itu menghormati ilmu. Ketika kita sudah tahu ilmunya bahwa bohong itu dosa, kita tinggalkan bohong. Itu menghormati ilmu. Bahkan menghormati tempat ilmu, kita tidak sembarangan ngomong ilmu, ya. Ini mah di mana baik, ya, di warung kopi ngomong ilmu, ya. Bahas Quran hadis di warung kopi, ya. Nah, ada tempatnya ya. Waktu ngopi mah ngopi baik, ya. Waktu nerangin ilmu ya ada tempatnya, masjid, majelis taklim, ya kan, atau di tempat-tempat yang bersih. Ya boleh-boleh saja kita ceramah di mana, di diskotik, ya kan, tapi itu bukan tempatnya, itu tempat maksiat. Atau di ini mentang-mentang mau umroh haji di bandara ceramah, ya hadirin, wow. Tuh, ya boleh-boleh saja tapi bukan tempatnya. Disebutnya dalam ilmu ma'animah harus tahu muqtado zuahiril hal, harus cerdas melihat sikon, situasi dan kondisi. Tepat enggak nih situasinya? Itu pas enggak nih kondisinya? Gitu. Bagus menasehati orang tuh bagus, tapi harus lihat sikon ya. Iya.
tempat orang banyak, tempat umum dinasehati, boro-boro nerima, ya, malah memusuhin kita. Nah ini salah satu apa memuliakan ilmu. Setelah memuliakan ilmu, wajib memuliakan yang menyampaikan ilmu. Siapa? Guru. Ya. Siapa ahli ilmu? Ulama. Anjing saja yang dihukumi najis karena dia bergaul dengan ulama, dia masuk surga. Seperti Kitmir, ya. Anjing ashabul kahfi. Masuk surga, ya. Apalagi manusia. Maka orang tidak akan sampai terhadap apa yang dia cita-citakan, tidak akan sampai terkecuali dengan memuliakan ilmu, memuliakan guru. Dan seseorang tidak akan jatuh dari mulia menjadi hina terkecuali dia tidak hormat terhadap ilmu, tidak hormat terhadap guru. Seorang pengarang kitab Alfiyah, ya, Ibnu Malik, dia cerdas sehingga bisa mengalahkan gurunya. Gurunya cuman 1000 bait, dia yaitu Ibnu Mu'ti gurunya teh, ya. Dia Ibnu Malik bisa menyusun 2000 bait. Sehingga di hatinya wah, ternyata saya lebih pintar daripada guru saya. Itu langsung hilang semua. Boro-boro 2000, iya kan, 1100 pun enggak, sama sekali enggak hilang aja, lupa semua, ya. Maka dia ziarah ke makamnya gurunya, yaitu Ibnu Mu'ti, muridnya itu Ibnu Malik, jarah. Maka ingat lagi, itu pun 1000. Ya, gitu. Insyaallah, ya. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Ana abdu man allamani walau harfan." Aku ini adalah budaknya seseorang yang telah mengajarkan aku ilmu walaupun satu huruf. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya. Ini ya, alhamdulillah bisa baca Quran, bisa praktek sholat dulu di kampung. Ke kota, ya kan, udah sekolah tinggi S1, ya. Tuh, mentang-mentang lebih tinggi daripada gurunya di kampung. Udah gitu mendapatkan ilmu-ilmu yang baru, ya kan. Ternyata selama ini saya belajar salah. Sholat yang bener mah begini. Gitu, ya. Udah hilang manfaat ilmunya, ya. Jangan sekali-kali, ya, menyalahkan guru. Yang sehingga untuk seorang murid, ya, anaman lam ya'taqid anaman lam yatakid anak swaba nafsihi khairun min khotai ustazihi lam yantafi ilmu. Sesungguhnya ketika seorang murid tidak meyakinkan di dalam hatinya bahwa benar dirinya itu lebih baik daripada salahnya guru, tidak akan manfaat ilmunya. Tuh. Jadi dia merasa bahwa ketika seseorang murid tidak meyakinkan bahwa pendapatnya sendiri yang benar itu lebih baik daripada gurunya yang salah, tidak punya keyakinan begitu bahwa benarnya pendapat sendiri nih, sebagai murid tidak meyakinkan itu lebih benar daripada salahnya guru, maka tidak akan manfaat ilmu. Makanya guru itu dalil. Kamu dari mana? Kok sholatnya begitu? Dari guru saya, udah cukup, gitu, ya. Nah. Makanya sekarang ilmunya mah dapat, tapi manfaatnya nggak ada. Tuh. Kadangkala ilmunya nggak dapat, apalagi manfaatnya.
Mendapat teh cuma sekedar tahu, buka Google, oh tahu, udah segitu aja. Manfaatnya nggak ada. Tuh. Tidak menjadikan robah terhadap akhlak, malah menggila-gila, mencemoohkan ulama, menjelek-jelekan ulama. Terus wakilah, dan menurut satu pendapat ada lagi yang mengatakan begini, al hurmatu khairun minat ta'at. Ya. Al hurmatu menghormati, memuliakan, khairun itu lebih baik minat ta'ati daripada taat. Nah, ini nih ya. Kalau nggak ngaji talim nggak tahu. Main sururut ada jadi imam. Penting saya dapat keutamaan imam. Pokoknya di situ banyak kiai ya, banyak ustadz, sorobot aja ya. Makanya orang-orang ya khususnya ahli sunnah wal jamaah mah ya, ketika sholat berjemaah itu ayo mana silakan gitu. Bukan berarti nggak mau, apa itu namanya hormat, memuliakan, bukan main sorodot saja. Bahkan tidak sah seseorang menjadi imam tanpa ada izin dari sohibul wilayah, dari TKM dah, dari ketua DKM, gitu ya, dari pengurus masjid, tidak sah tuh. Harus izin dulu, ketika dipersilahkan baru, gitu. Adabnya begitu, ya. Dalam kitab Irsyadul Ibad ada itu ya. Ini momen sorobot aja ya. Mentang-mentang apa bacaannya panjang, bukan begitu, bukan ya. Harus ada hormat, harus ada ta'zim. Al hurmat khairun minat ta'at. Menghormati itu lebih baik daripada taat. Sayyidina Ali karramallahu wajhah mau sholat berjemaah, ya kan? Di depannya ada orang tua. Orang tua itu berarti kakek-kakek dah. Sayyidina Ali tidak berani mendahului orang tua ini. Ya, orang tua itu jalan apalagi udah pakai tongkat. Nah, ya. Supaya ini Sayyidina Ali tidak ketinggalan berjemaah, Rasulullah SAW begitu mau itidal dari ruku ditahan oleh malaikat Jibril, jangan dulu itidal. Kenapa? Supaya Ali kebagian berjemaah. Nah, Sayyidina Ali mendapatkan kemuliaan seperti ini. Kenapa? Karena dia menghormati terhadap yang lebih tua, tidak mau mendahului kakek-kakek. Kalau kita kan beda, maafnya kayak strobo, ya apa? Pengen mendapatkan keutamaan berjemaah, padahal mah belum tentu dapat. Nah, gitu ya. Tuh. Makanya yang disebut sholat di awali waktiha, Abdul Amal as-sholat di awali waktiha, padahal mah ada juga di waktiha. Yang lebih paling utamanya amal adalah sholat di awal waktu, padahal mah ada hadis yang menyatakan paling utamanya awal adalah sholat di dalam waktunya, bukan di awal waktu. Nah, sekarang kita berbicara awal waktu, tapi kita dari begitu masuknya itu waktu sholat kita sibuk dengan wudhu. Udah wudhu malah mules, sibuk dengan apa, kita buang air besar dulu, iya kan? Lama di kamar mandi, yang sehingga kita sholat zuhur umpamanya 12:30, ya kan? Itu dapat enggak awal sholat di awal waktu? Dapat, karena itu dihitung dari memulai mempersiapkan diri untuk sholat. Ketika kita umpamanya dari jam 11 ngaji nih, jam 11 ngaji, 11 siang, pas jam 12 ya azan doh. Apakah masih berhenti itu ngaji? Enggak usah, lanjutkan saja, ya. Kenapa? Karena ilmu lebih dikedepankan daripada amal. Lalu kita sholat jam 1, dapat awal waktu, dapat. Kenapa? Karena kita tidak sholat di awal waktu itu diisi dengan tolabul ilmi.
Makanya di pondok pesantren mah jarang awal waktu tuh. Ya. Di pesantren Awar Dayani Sukabumi jam 1 Zuhur jam 1, Jumatan jam 1, orang jam 12 masih ngaji gitu. Ini ya. Makanya pemahaman hadis itu bukan hanya dipahami dari tekstualnya. Brut ya, wah awal waktu wah pakai baju pas sampai ke masjid, aduh lupa nggak pakai apa-apa. Pas dapat aduh mules lah, tidak ya. Gunakan bersih dulu, siwak dulu, iya kan, pakai wangi dulu gitu. Ya iyalah, ini yang menarik sekali, al-hurmat khairun minat ta'am. Abu Bakar As-Siddiq ketika Rasulullah sakit, ya, Abu Bakar As-Siddiq dipersilahkan untuk menjadi imam, tapi nggak pernah maju-maju Abu Bakar As-Siddiq. Padahal diperintah, coba ya, diperintah Nabi. Kenapa? Karena Nabi hadir di situ, ya, tuh. Yang sehingga perintah pun kalah dengan hormat. Nggak mau Abu Bakar As-Siddiq itu ya. Padahal diperintah Nabi, takodam ya Abu Bakar, takodam silahkan kamu maju. Nggak mau maju. Karena di situ ada Rasul. Kita mah nggak diperintah kayak maju serobot, ya nggak ada ustadznya, tangan kemat. Kita mau sholat, astagfirullah, itu bacaan imam. Akhirnya kita pedah lama sedikit ya, kalau tungguan banyak. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, kan kita jadi nggak pugu berjemaahnya ya. Sementara saat berjemaah layak tadi al-qori alal ummi, tidak boleh orang yang fasih bacaannya bermakmum terhadap orang yang tidak fasih bacaannya. Jadi boro-boro dapat sholat berjemaah, pahala berjemaah, sholatnya kayak nggak sah, nah gitu ya. Akhirnya kita jadi ngelambatin diri, jadinya nggak berjemaah. Kecuali sama-sama nggak fasih, sah. Makmum nggak fasih, ya. Imam nggak fasih, ya ukuran fasih orang tahulah ya. Alhamdulillah, fasih nggak? Ar-Rahmanir-Rahim, fasih nggak? Enggak. Kalau dalam Sapinah Makomo, salah satu syarat sahnya baca Fatihah itu adalah mura'atut tasdidati wa hurufiyah, menjaga tasdid dan hurufnya. Ar-Rahmanir-Rahim ada nggak tasdidnya? Nggak ada. Ar-Rahmanir-Rahim nggak ada, ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Udah madi wasol tapi udah madi wakop, apa namanya? Udah madi wasol tapi diwakop. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin. Kumaha ye salatnya, aduh. Nah, Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin. Maka lebih baik sholat sendirian ya. Jadi tidak semua tuh fadilah berjemaah itu didapat dengan membabi buta tanpa ilmu. Gitu ya. Ala yuro annal insana la yakfuru bil ma'siyati wa inna ma yakfuru bitarkil hurmati. Ala yuro, apakah tidak dilihat? Ala yuro anatah ora den tingali teh maksud sok perhatikan ya. Opo anal insana, sesungguhnya seseorang, anal insana satuhune wong suwiji, iku layak puru ora dadi kafir ya si insan bil maksiati, dengan sebab maksiat. Apa maksiat? Berbuat dosa. Seseorang tidak akan jadi kafir dengan sebab maksiat. Tidaklah. Judi maksiat tidak, maksiat. Jadi keluar dari Islam tidak. Ya. Minum khamr maksiat tidak, maksiat. Jadi keluar dari Islam tidak. Jadi seseorang
tidak jadi kufur dengan sebab maksiat. Tetapi apa? Wa inna ma yakfuru, sesungguhnya menjadi kufur ya si insan bitarkil hurmat, dengan sebab meninggalkan hormat, dengan sebab tidak memuliakan. Ya. Kita menyepelekan wajibnya sholat, murtad. Udah, kata siapa sholat wajib, udah keluar dari Islam itu. Kita membuang Quran ke tempat sampah, murtad. Injak-injak Quran, murtad. Tidak percaya satu huruf dari Quran, murtad. Itu tidak menghormati Quran, ya. Jadi seseorang yang tidak sholat karena alasannya, ya, karena alasannya dia tidak percaya bahwa sholat itu wajib, itu halal darahnya, begitu ya. Tapi ketika seseorang meninggalkan sholat karena sungkan, ya, karena malas, tapi dia yakin sholat itu wajib, ya, itu tidak sampai harus kisos, tidak sampai, ya. Jadi yang menjadi kufur dengan sebab tidak sholat ketika dia apa? Meyakinkan bahwa sholat itu tidak wajib. Nah, jadi seseorang dengan sebab maksiat tidak jadi kufur, tapi seseorang bisa jadi kufur dengan sebab tidak menghormat, tidak memuliakan. Mantap ya. Mulai dari awal bagus semua ini ya. Dari awal tuh seorang murid tidak akan mendapatkan ilmu dan tidak akan mendapatkan manfaat ilmu terkecuali dengan menghormati ilmu dan menghormati ahli ilmu, menghormati guru. Satu tah. Yang kedua, seseorang tidak akan sampai terhadap apa yang ia cita-citakan terkecuali dengan menghormati ilmu dan menghormati guru. Yang ketiga, seseorang tidak akan jatuh dari mulia menjadi hina terkecuali dia tidak menghormati ilmu, tidak hormat terhadap guru. Yang keempat, menghormati hormat itu lebih mulia daripada taat. Yang sehingga seseorang tidak akan menjadi kufur dengan sebab maksiat, tapi seseorang bisa menjadi kufur dengan sebab tidak hormat. Bahasa Arab berarti ya. Hormat, kita harus menghormati. Bahasa Arab, kita harus memuliakan. Wa min ta'zimil ilmi ta'zimul muallimi. Wa min ta'zimil ilmi lan ikut tetap sebagian dari mengagungkan ilmu, ta'zimul muallim utawi ngagungaken guru. Wa min ta'zimil ilmi, dan sebagian daripada mengagungkan ilmu, ta'zimul mu'alim, mengagungkan mu'alim. Apa mu'alim? Yang mengajarkan ilmu. Dalam Kifayatul Azkiya ya diterangkan, ada hadis menyatakan innallaha wa malaikatahu wa ma fil ardi wa ma fis sama hatal hitan fil bahri wa namlah tafil hajari yusalluna ala muallimil khair. Sesungguhnya Allah, para malaikat, makhluk yang ada di langit, makhluk yang ada di bumi, hatta ikan yang ada di lautan, apalagi semut yang ada di lapangan, itu memohon membaca sholawat kepada orang yang mengajarkan ilmu. Untung jadi ustadz ya, jadi kiai itu untung di situ tuh ya. Itu kucing, ayam, ya Allah ampuni tak ustaz, ya Allah dosa. Ya, dihormati. Allah Subhanahu wa taala terus menurunkan rahmatnya.
malaikat memohonkan ampunnya. Gitu. Sekarang tadi jam 10 ya. Bapak Kiai Abah Adang maksudnya, Kiai Haji yang pengasuh pondok pesantren Cipulus Hikmatus Salafiyah ya. Nah, meninggal ya jam 10. Tuh, Masya Allah. Makanya tadi rada mendung oke ya. Nah, jam berapa tuh mendung? Adem. Jadi sebagian daripada mengagungkan ilmu adalah mengagungkan guru. Ini paling ditakutin tuh ya. Tidak manfaat ilmu itu. Wah, ilmu teh ya gak manfaat apa-apa ya. Yang sehingga kedudukannya orang berilmu dan orang bodoh sama baik ketika ilmu tersebut tidak manfaat. Ini tidak sedikit ya, terjadi banyak. Yang paling pokok utama lagi tidak manfaat ilmu teh tidak merubah terhadap akhlak. Ini yang bahaya. Ilmunya mah banyak, tapi akhlaknya tidak. Beda tidak berilmu gitu ya. Ya keluaran Kairo namanya juga ya pastilah pintar ya LC, tapi pakaian pendek segini kemana-mana. Pas Agustusan juara 1 gaple. Pun ya ada di Perumnas deh. Tahun berapa itu diumumin juara 1 gaple. Aduh. Oh pinter orangnya ya. Nah, nauzubillah ini. Qala Aliun karramallahu wajhah. Nah, ada di sini ternyata ya. Qala telah berkata siapa Aliun Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ana abduman allamani harpan wahidan insya'a ba'a wa insya'a a'taqa wa insya'a istaroko. Ana utawi isun iku abduman budake wong allamani kang wis ngajaraken eman ing isun harpan wahidan ing huruf kang suwiji ing